Sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai materi operasi yang ada dalam fungsi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi logaritma yang seharusnya saya berikan pada video sebelumnya. Di sini untuk fungsi logaritma merupakan fungsi yang mempunyai bentuk umum fx sama dengan log ax. Atau ada yang menuliskannya di sini fx sama dengan a log x. Jadi a di sini ditulis di pangkat ya, jadi a log x seperti itu. A di sini adalah basis yang syaratnya lebih besar dari 0. Apabila A itu sama dengan E, yaitu bilangan irasional, maka fx sama dengan ln E kita sebut sebagai fungsi logaritma natural. Nah, di sini yang perlu kita tahu antara fungsi logaritma dan eksponensial itu adalah dia inversnya ya. Untuk domain fungsi logaritma itu dia akan sama dengan ring dari fungsi eksponensial, seperti itu. Kalau untuk fungsi eksponensial, domainnya adalah seluruh bilangan real, adapun ringnya adalah bilangan real yang lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi logaritma, domainnya adalah bilangan real yang lebih besar sama dengan 0. Tapi untuk ringnya adalah dia sama dengan domain alami dari fungsi eksponen, yaitu semua bilangan real itu. Jadi itu adalah fungsi logaritma, yaitu di sini kalau fungsi logaritma basisnya adalah bilangan irasional e, dia adalah fungsi logaritma natural. Kalau pada fungsi eksponensial, dia di sini bilangan yang dipangkatkan adalah bilangan irasional e, maka dia menjadi fungsi eksponen. Nah, berikutnya di video kali ini sesuai dengan judul, inti dari materi kita adalah mengenai operasi fungsi. Operasi pada fungsi biasanya digunakan untuk mendapatkan fungsi-fungsi baru. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 operasi fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ini bisa kita lihat notasinya itu adalah untuk f plus gx itu memiliki definisi fx ditambah dengan gx. Sedangkan untuk notasi pengurangan f min gx itu berarti fx kita kurangi gx. F kali gx itu sama dengan fx kali gx. F per gx berarti di sini fx kita bagi dengan gx, sedangkan f pangkat nx itu berarti fungsi fx kita pangkatkan sebanyak n. Lalu bagaimana domain fungsi baru hasil operasi pada fungsi? Yang harus kita pahami, daerah asal atau domain fungsi yang baru itu merupakan irisan dari daerah asal masing-masing fungsi yang kita operasikan. Jadi misalkan kita punya fungsi f dan punya g, fungsi f punya domain, fungsi g juga punya domain, maka di sini untuk hasil operasi dari fungsi f dan g, domain barunya adalah irisan dari domain f dan domain g. Untuk memperjelas, di sini saya berikan contoh. Saya punya fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Kalau kita identifikasi, ini adalah fungsi linier. Gx sama dengan akar 4 min x kuadrat. Ini adalah fungsi akar kuadrat. Tentukan hasil operasi berikut dan daerah asal alaminya. Yang pertama adalah penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Baik, di sini saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu. Untuk fungsi yang pertama penjumlahan, yaitu fx plus gx di sini sama dengan 2x plus 5 plus akar 4 min x kuadrat. Oke, karena ini tidak bisa disederhanakan, kita tulis begini saja sudah cukup. Yang kedua yaitu fx min gx, yaitu sama dengan 2x plus 5 minus akar 4 min x kuadrat. Yang ketiga yaitu fx kita kali dengan gx. 2x plus
5 kita kali dengan akar 4 min X kuadrat. Misal kita mau kalikan satu persatu ya, kita kalikan menjadi 2X kali 4 min X kuadrat. Yang kedua yaitu 5 ditambah 5 kali akar 4 min X kuadrat. Ini saja sudah cukup, ini juga sudah cukup. Kalau bisa disederhanakan ada baiknya disederhanakan, kalau tidak bisa ya cukup sampai kita bisa menuliskan operasi dari fungsi tersebut. Lalu yang terakhir adalah pembagian fx dibagi gx itu sama dengan 2x plus 5 per akar 4 min X kuadrat. Kalau memang bisa kita sederhanakan, boleh kita sederhanakan. Misalkan kita kali dengan akar 4 min X kuadrat per akar 4 min X kuadrat. Boleh seperti itu. Seperti ini juga boleh. Jadi kalau misal kita sederhanakan, berarti di sini kita kali dengan akar 4 min X kuadrat, akar 4 min X kuadrat. Kita dapatkan di sini yaitu 2x plus 5 kali akar 4 min X kuadrat dibagi dengan 4 min X kuadrat. Boleh seperti ini. Kalau masih bisa disederhanakan boleh. Lalu bagaimana dengan domain hasil operasi? Yang jelas di sini domainnya itu adalah untuk yang penjumlahan, pengurangan, dan pembagian itu dia sama. Jadi ini kita cari dulu domain masing-masingnya ya. Untuk DF ini domainnya adalah X elemen bilangan real. Sedangkan untuk G ini kita harus menghitung dulu. Ini kalau misal ini syaratnya berarti kan harus 4 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Maka di sini dia harus di sini kita faktorkan 2 plus X 2 min X lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk di sini kita gunakan garis bilangan real untuk memeriksa manakah yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kita punya min 2 dan 2. Karena ini min 2, ini 2. Kemudian kita cek di sini dia untuk min 3 plus 2, min 1, ini 2 min 3, 5, berarti ini negatif. Untuk 0, misalkan 0 berarti 2 kali 2 positif, ini juga negatif. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Artinya untuk DG-nya dia adalah X elemen bilangan real dengan syarat dia adalah terletak antara min 2 dan 2. Dengan ini ikut ya. Jadi X lebih besar sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 2. Oke, ini adalah untuk DG-nya. Lalu bagaimana untuk domain fungsi, domain hasil operasi fungsinya? Untuk domain hasil operasi fungsinya, untuk DF plus G itu akan sama dengan DF min G akan sama dengan DFG. Apa di sini? Yaitu di sini dia irisan antara DF dengan DG. Irisan DF dengan DG yaitu irisan dari X elemen bilangan real dengan di situ himpunan X elemen bilangan real yang syaratnya adalah dia terletak antara min 2 dan 2. Sama dengan ya, terletak antara sama dengan min 2 dan sama dengan 2. Ini akan sama dengan ini, sama dengan X elemen bilangan real. Ini syaratnya
min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Atau ini kalau kita lihat dia adalah sama dengan DG. Jadi untuk nomor 1, 2, dan 3 itu domain alaminya itu adalah sama dengan DG. Akan berbeda untuk yang pembagian. Ini kalau kita identifikasi adalah fungsi rasional. Akan ada syarat tambahan, yaitu di sini syarat tambahannya 4 min X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini harus kita iriskan lagi ya. Jadi ini harus kita iriskan lagi dengan 4. Ini kan sebenarnya perkalian, tadi hasil perkalian. Kemudian yang ini adalah syarat tambahannya untuk domainnya adalah di sini 4 min X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau tidak boleh sama dengan 0, kalau ini kita faktorkan, berarti kan di sini 2 min X tidak boleh sama dengan 0, 2 plus X tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 2, dan 2 min X-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti yang sama dengan ini dia tidak boleh. Artinya untuk DF per G ini agak berbeda, yaitu X elemen bilangan real dengan syarat di sini dia X lebih besar dari 2. Ini tidak boleh ada sama dengan ya. Tidak boleh ada sama dengan. Jadi di sini 2. Tidak boleh ada sama dengan. X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari 2. Jadi ini untuk domain alami fungsi, hasil pembagian dua buah fungsi. Jadi itu kalau untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu dia sama, tidak ada syarat tambahan. Untuk yang keempat ini ada syarat tambahan, yaitu 4 min X kuadrat yang tidak boleh sama dengan 0. Artinya domain alaminya yang asalnya tadi ada sama dengannya, dia tidak boleh ada sama dengannya. Itu contoh dari operasi fungsi. Lalu ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi f dan g kita notasikan dengan ini bacanya f bundaran g yang didefinisikan sebagai f bundaran gx itu sama dengan f gx. Komposisi fungsi ingat tidak bersifat komutatif. Jadi tidak bersifat komutatif. Kalau tadi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu masih bersifat komutatif. Tapi kalau untuk komposisi ini dia tidak bersifat komutatif, artinya f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Daerah asal dari f bundaran gx atau komposisi fungsi adalah himpunan nilai-nilai x yang memenuhi x berada di dalam daerah asal gx. Jadi karena tadi kan dia bentuknya f bundaran gx itu sama dengan f gx, artinya x sendiri itu ada di dalam g, X berada di daerah asal G, lalu Gx berada di dalam daerah asal F, seperti itu. Jadi fungsi f dan g dapat dikomposisikan menjadi f bundaran g jika daerah hasil fungsi g beririsan dengan daerah asal fungsi f. Jadi kalau hasilnya itu beririsan, hasil dari Gx beririsan dengan daerah asal f, maka dia baru bisa dikomposisikan. Lalu bagaimana dengan daerah asal dari f bundaran gx? Itu sama dengan kita mencari daerah asal dari operasi fungsi yang lain, yaitu kita mencari irisan dari df dan dg. Oke, ini saya berikan contoh. Diberikan fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan akar x. Apakah f dan g dapat dikomposisikan menjadi f bundaran g? Apabila bisa, tentukan hasil dan domainnya. Tentu kita mengidentifikasi yang pertama adalah daerah hasil dari Gx. Daerah hasil dari Gx itu, daerah asal Gx sendiri adalah X lebih besar sama dengan 0. Otomatis untuk hasilnya juga sama, yaitu X elemen bilangan real dan X lebih besar sama dengan 0. Untuk daerah asal dari Fx, karena dia
fungsi linier atau persamaan linier, maka dia adalah daerah asalnya semua bilangan real masuk. Jadi df sama dengan x dengan syarat x-nya elemen bilangan real. Nah, coba kita iriskan antara rg dan df. Ternyata di sini antara rg dan gf itu irisannya adalah sama dengan rg itu sendiri, yang dia tidak sama dengan himpunan kosong. Oleh karena itu, fungsi-fungsi tersebut dapat kita komposisikan menjadi f bundaran g. Lalu bagaimana hasil komposisinya? F bundaran gx berarti f gx, kita punya f tadi 2x plus 5, sedangkan gx-nya adalah akar x, sehingga di sini gx-nya bisa kita ganti dengan akar x, yaitu 2 kali akar x plus 5. Ini adalah hasil dari komposisi fungsinya. Lalu daerah asalnya apa? Daerah asalnya di sini berarti, ini bukan hasil ya, mohon maaf, ini daerah asal. Daerah asal untuk fx adalah df x, yaitu x elemen bilangan real. Daerah asal untuk gx yaitu x elemen bilangan real dan x lebih besar sama dengan 0. Sehingga irisannya di sini yaitu dia sama dengan dg, yaitu x elemen bilangan real dan x lebih besar sama dengan 0. Ini ingat ya, ini bukan daerah hasil, daerah asal. Oke. Lalu inverse fungsi. Nah, untuk inverse fungsi sendiri, di sini kita diberikan fungsi f. Tahapan untuk mendapatkan inverse fungsi f yang dinotasikan dengan f pangkat min 1, ini kurang 1 ya, f pangkat min 1 sebagai berikut. Buat fungsi fx menjadi persamaan y sama dengan fx, selesaikan persamaan y sama dengan fx menjadi x sama dengan gy. Tukar x dan y dalam persamaan x sama dengan gy sehingga didapatkan y sama dengan gx. Inverse fungsi f adalah f inverse f pangkat min 1x ya, sama dengan gx. Oke, supaya lebih jelas, di sini saya berikan dalam bentuk contoh. Saya punya fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Nah, untuk bisa mencari inverse dari fx ini, kita buat persamaan y sama dengan fx, yaitu di sini y sama dengan 2x plus 5. Lalu kita selesaikan supaya menjadi persamaan itu adalah x sama dengan gy. Maka di sini yang awalnya y sama dengan 2x plus 5, kita jadikan x sama dengan, itu intinya. Jadi kita kurangi kedua ruas dengan min 5, kemudian hasilnya kita kalikan kedua ruas, supaya ini menjadi x saja, kita kalikan kedua ruas dengan setengah. Jadi kita dapatkan x sama dengan y min 5 per 2. Lalu untuk bisa mendapatkan inverse-nya tadi, lanjutannya adalah kita tukar antara y dan x ini kembali. Jadi yang asalnya di sini x sama dengan, dia menjadi y sama dengan. Jadi kita peroleh y sama dengan x min 5 per 2. Jadi f inverse atau f pangkat min 1 x, ini kurang x ya, itu sama dengan x min 5 per 2. Itu ada inverse. Jadi kita sudah mempelajari ada operasi fungsi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, kemudian perpangkatan, ada komposisi fungsi, kemudian di sini yang terakhir tadi ada inverse dari fungsi. Oke, sekian untuk video saya tentang fungsi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.